Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anakku kita belajar materi desain grafis. Untuk materi pertama kita akan gunakan aplikasi yaitu Photoshop. Photoshop yang kita akan gunakan di sini yaitu menggunakan versi yang sangat sederhana aja, yaitu Photoshop CS3. Jika siswa mempunyai notebook dan ingin mengaplikasi, silahkan download di website banyak atau boleh datang ke sekolah. Janjian dengan Pak Agus, nanti kita bawa notebooknya atau laptopnya, nanti Pak Agus instalkan. Oke, untuk pertama kita akan coba jalankan dulu Adobe Photoshop-nya. Dan perlu diingat, kebanyakan Adobe Photoshop kita akan mengolah gambar. Kebanyakan yaitu mengolah gambar. Jadi gambarnya sudah ada, kita akan edit sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kita. Cara menjalankannya yaitu dengan menggunakan, pertama kita klik start, lalu kita pilih all program. Di sini kita akan cari yaitu Adobe Photoshop. Ya, yang ini Anda bisa lihat, kita klik dan tunggu sebentar untuk aplikasinya ya. Aplikasinya kita besarkan, dan ini adalah bentuk aplikasi Adobe Photoshop. Untuk bagian-bagiannya Anda bisa baca di modul, nanti saya akan letakkan di dalam website modul untuk Adobe Photoshop. Nah, di sini kita hanya belajar teknisnya ya. Di atas ada menu, ada optionnya ya. Kalau saya bilang di sini adalah properties, di sini adalah toolbox, bukan toolbox nih, toolbox. Nah, ini kalau ini panjang kita ambil seperti kayak gini dua. Lalu di sini ada paletnya. Nah, bagian-bagian yang paling penting ada menu, properties, toolbox, dan palet. Yang paling penting di sini adalah layer. Nanti akan kita bekerja dengan layer. Dan lembar kerjanya mana? Belum terbuka. Ya. Contohnya sekarang saya akan membuka sebuah lembar kerja. Kita akan membuka sebuah gambar. Kita menggunakan file atau kita buat yang baru, new. Ingat, new akan muncul bentuk seperti demikian. Perhatikan name-nya kita hindari saja. Nah, presetnya juga kita pakai Photoshop-nya. Nah, width itu kita ukuran dari kanvas kita. Satuannya kita tinggal klik. Ada satuan inci, ada pixel, ada sentimeter, ada milimeter, dan seterusnya. Saya biasa pakai inci. Ini adalah untuk ukuran kanvas. Kita klik satu. Contohnya kita menggunakan kertas A4, maka width-nya 8,5, height-nya 11. Untuk resolusi ya, untuk resolusi standar aja yaitu 72. Semakin tinggi resolusi, semakin berat aplikasi kita buka dan semakin rapat. Berikutnya adalah color mode. Bentuk dari kanvas kita akan gunakan untuk apa? Kita standarnya adalah RGB atas panduan 3 warna. Kita cek di sini checklist, ada RGB asal kata dari red, green, blue. Ada juga CMYK yaitu dari 4 warna: cyan, magenta, yellow, black. Biasa saya gunakan di sini adalah RGB. Grayscale yaitu warna hitam putih abu-abu, sedangkan bitmap dan type color ini biasa kita gunakan untuk membuat website. Hati-hati untuk Anda, biasakan dengan RGB. Kalau sudah, backgroundnya untuk kanvas kita, karena kita akan menggambar pakai kanvas, warnanya ada white, ada background color sesuai dengan warna yang ada di sini nanti ya. Terus berikutnya adalah transparan. Transparan itu tidak berwarna. Itu sesuai dengan kebutuhan, biasanya kita gunakan yang white. Kita akhiri dengan perintah OK. Nah, ini lembar kerja kita besarkan. Kita klik bagian sini, klik tahan, geser jadi lebih besar. Ini adalah lembar kerja kita. Oke,
Untuk menunya di sini adalah toolbox. Perhatikan untuk toolbox. Setiap toolbox biasanya di ujung kanan bawah ada segitiga kecil. Ini artinya bahwa di dalam toolbox tersebut ada menu pilihan yang lagi, ada icon-iconnya lagi. Contohnya saya klik yang ini, saya klik ujungnya tahan ya, kalau sudah keluar baru dilepas. Nah, ada lasso, ada polygon, magnet. Tapi yang tidak ada, contohnya yang tidak ada yaitu yang ini contohnya tidak ada ya. Nah, walaupun kita tahan tetap saja dia tidak ada karena tidak ada menu, tidak ada perintah yang lainnya. Kalau yang ada segitiganya ada. Nah, perhatikan untuk yang di dalam-dalamnya sini. Nanti kita akan coba belajar sedikit materi. Tidak semua kita pelajari, kita yang penting-penting aja dulu. Oke. Perhatikan ini adalah lembar kerja kita. Kita biasakan langsung ke anak panah ini, yaitu selection tool, supaya tidak banyak bergerak. Dan perlu diperhatikan lagi, jika kita menggunakan toolbox ini, maka properties di bagian atas juga akan berubah sesuai dengan toolbox yang ada di dalam sini. Contohnya ini, ya, dia akan berubah. Nah, oke, dan seterusnya. Berikutnya adalah tentang layer. Nah, layer di sini yang paling saya pentingkan karena kita akan bekerja dengan layer. Apa itu layer? Ya. Nah, di sini perlu layer adalah sebuah plastik transparan. Jadi kalau kita gambar, anggap aja di depan gambar tersebut kita letakkan plastik yang bening. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu jika kita mau menggambar, ya, jika ada kesalahan maka bisa kita hapus atau tidak mengubah gambar yang aslinya. Contoh, misalnya saya akan gunakan, saya buka file gambar, ya, misalnya seperti demikian. Nah, ini aja. Oke, yang terang aja. Open. Saya buka gambar. Lalu ini saya akan coba. Nah, perhatikan, saya coba misalnya kita menghapus. Nah, pada saat saya menghapus ini, dia akan terhapus. Nah, ini akan menghapus gambar. Atau kita coret ya dengan brush, warnanya misalnya hitam, ukurannya misalnya saya besarkan. Ini akan menggambar, langsung merubah di gambar. Akibatnya apa? Akibatnya gambar kita tidak bisa dikembalikan lagi. Pak, dengan undo hanya bisa satu kali. Nih, saya edit, undo, dah cukup. Edit, undonya sudah tidak ada lagi kan? Undo hanya bisa dilakukan satu kali. Akibatnya apa? Gambar ini, ya, gambar ini tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula. Dan perhatikan di layer sini, ya, yang kita rubah di situ yaitu layer gambar yang aslinya. Paham ya? Oke, tutup. Tidak usah kita simpan karena saya perlu gambar itu, ya. Coba kita akan gunakan layer sekarang. Nah, perhatikan di sini kita akan cuma gunakan layer. Nah, cara membuat layernya tinggal klik bagian yang ini. Perhatikan, nah, klik, nah, maka akan muncul layernya. Hati-hati untuk mengaktifkannya. Kalau kamu ingin merubahnya, gunakan di layer yang ini, jangan di gambar yang aslinya. Nah, perhatikan. Nah, contoh yang lain, misalnya di sini, ya, saya akan ganti warnanya, warna merah. Nah, kita oke. Misalnya saya coret. 1, 2, dan seterusnya. Nah, pada saat saya coret ini, sebenarnya yang saya coret bukannya gambar, tapi adalah layer. Ya, kalau saya hilangin matanya, gambarnya akan hilang. Nah, tuh. Nah, akibatnya gambar kita tidak diedit, tetapi layer putihnya yang kita edit atau kita rubah sedikit. Nah, kalau ingin
tidak digunakan, Anda tinggal membuang layernya, maka gambar kita kembali seperti semula. Ya, paham ya? Oke. Ya. Tugas kita nanti pertama kali kita coba membuat foto dengan ukuran yang biasa kita gunakan, ukuran pas foto 3x4 atau 4x6 atau 2x3 yang biasa kita gunakan untuk keperluan-keperluan ya. Langkah nih contohnya untuk foto kita akan gunakan langkah-langkah awalnya. Misalnya gambar ini saya akan buat foto. Nah, contohnya kita akan buat foto pas foto. Pas foto langkah pertama untuk membuatnya yaitu ukurannya dulu. Cara membuat ukuran yaitu dengan perintah namanya crop di sini. Crop tool. Klik crop tool. Lihat di atas adalah ada width, ada height. Dan satuannya yang paling utama. Biasanya saya menggunakan, kalau di Indonesia kita menggunakan centimeter. Kita klik centimeter. Pixel centimeter. Contohnya kita akan membuat ukuran 3x4 cm, lebarnya 3, height-nya 4. Ya, perhatikan. Nah, di sini masih tulisannya in, berarti inci nih. Berarti kita harus tulis cm. Nah, ini kita gunakan cm, centimeter. Maka kita akan ambil gambar ini hanya satu aja. Contohnya seperti demikian. Nah, contoh seperti demikian. Perhatikan. Ini saya buat seperti demikian. Nah, maka secara otomatis gambar ini ukurannya adalah 3x4 cm. Pak, kalau lebar seperti kayak gini berapa ukurannya? Sama, lebar seperti kayak gini juga 3x4 cm. Kecil segini juga sama 3 cm. Karena apa? Kita menggunakan perintah crop. Nah, misalnya ini saya menggunakan perintah crop. Dengan perintah crop maka dia akan dirubah ukurannya menjadi sesuai yang kita tulis tadi. Kalau sudah selesai kita klik 2 kali bagian sini. Nah, ini gambar kita ukurannya 3x4. Saya besarkan dulu ya. Ini contoh gambar kita. Lalu kita tinggal merubah latar belakang. Biasanya gambar pas foto latar belakangnya ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Caranya gimana? Ya, caranya perhatikan. Untuk ini kita harus membuat layer baru. Klik layer baru. Nah, kita akan beri warna di sini dengan cara memberi kuas dengan kuas. Cara pertama yang cara manual aja dulu. Nah, brush warnanya adalah warna merah. Oke. Nah, kita lihat ada buletan, bundar. Nah, di sini besar sekali ya. Misalnya seperti demikian, kita kecilkan, ambil tipe-tipenya ya. Kita ambil yang standar dulu, yang bulatannya full ya, jadi kanannya tidak berburam. Kita klik ini ya, misalnya ini kita klik tahan, kita tarik. Contoh terlebih dahulu. Nah, paling gampang seperti demikian. Ini untuk pelajaran pertama. Contoh lagi, misalnya mau didekatkan pas bagian, nah kita harus dekatkan gambarnya biar nanti enak. Lalu kita ambil brush kembali. Nah, brushnya kita ambil ukuran yang kecil karena sudah mulai mendekatin, kita ambil yang ukuran kecil. Nah, klik tahan, geser. Nah, lihat yang buram itu. Geser perlahan-lahan. Nah, di belakangan ya. Perhatikan. Nah, kalau sudah selesai kita anggap ini sudah selesai ya. Ini contoh ya kan. Kalau udah mulai
besar-besar sambil yang besar aja, tidak mengganggu tempat yang lainnya. Perhatikan. Kita kecilkan gambarnya, kecil kembali. Nah, ini contoh. Nah, kalau udah selesai kita tinggal simpan. File, save. Nah, pada saat kita save, kita mau nyimpannya di daerah mana, misalnya Pak Agus simpannya di D, di folder saya. Nah, kasih nama. Nah, kasih namanya misalnya latih 1. Nah, perhatikan di sini formatnya. Formatnya kita tinggal klik, ada beberapa jenis format. Biasanya Photoshop akan membuat format secara otomatis adalah PSD. Ingat, kalau formatnya PSD, maka gambar ini hanya bisa dibuka oleh Photoshop. Yang satu lagi yang biasa kita gunakan adalah formatnya JPG. Format JPG itu JPEG, bisa dilihat melalui handphone atau alat-alat yang lain. Tapi dibiasakan oleh saya, yaitu kita harus menggunakan format PSD, Photoshop. PSD, Photoshop digital. Kalau sudah kita simpan, kita save. Nah, ada pertanyaan maksimum compatible, kita klik OK. Maka saya sudah memiliki satu buah file, ya, latih 1 PSD, warnanya seperti kayak gini. Ya. Contoh yang kedua, jika kita mau simpan dalam bentuk JPG, file, save. Nah, karena ini tadi udah pakai save, maka kan kita untuk nama JPG kita pakai save as. Save as, perhatikan sama, ya. Kita ambil tipenya JPG. Nah, pada saat kita nanti belum ada karena kita belum memiliki. Oke, latih 1. Nggak usah lagi karena copy. Hapus semuanya, latih 1, ya. Nah, lalu kita save. Nah, perhatikan untuk save di sini untuk JPG, ya. Di JPG ada quality. Kalau kita high, maksimum, perhatikan perbedaannya. Jika maksimum, maka nanti file yang akan dihasilkan adalah, contohnya di sini adalah 54,8 kilobyte. Nah, kalau low, maka yang dihasilkan adalah rendah. Nah, ini biasakan nanti untuk siswa saya, biasanya kalau mendaftar ke perguruan tinggi itu ada maksimal foto ukurannya di bawah 100, ya. Kamu harus cari yang kira-kira di bawah 100, yang medium kah, atau yang low kah, atau yang lain-lain. Paham? Ya. Kalau dasar saya seperti kayak gini, atau ini saya kecilkan dengan angka 1, ini semakin kecil, ya. Kalau saya besarkan, saya ganti dengan 6, medium, ya, atau saya ganti dengan 10, maksimal. Nah, ya, maksimalnya 10. Nah, lihat, perhatikan, semakin besar, ya. Oke, kita akhiri dengan perintah OK. Nah, maka dia akan tersimpan. Satu adalah bentuk PSD. Nah, kita klik. Nah, ini dia punya JPG dan PSD, beda ukurannya. Nah, kalau PSD itu pasti ukurannya sangat besar karena belum di convert menjadi JPG. Kalau kita tinggal lihat, tinggal klik, kita ambil large. Nah, ini gambar yang tadi kita buat. Oke, anak-anakku, untuk latihan pertama nanti kita ambil foto pribadi kita masing-masing, ya. Nanti kita akan crop dengan warna latar belakangnya merah. Dan kita nanti latihannya, jika yang memiliki komputer di rumah, silahkan boleh menginstal ke sekolah kalau mau. Ya, tinggal hubungi saya, Pak ada di sekolah atau tidak. Nanti saya akan datang ke sekolah untuk menginstal. Kalau yang tidak memiliki, nah ini masih tanda tanya. Bapak juga ingin ketemu dengan Anda, tapi nanti mudah-mudahan
dengan perbaikan kesehatan di Indonesia, kita bisa tatap muka. Oke, cukup demikian. Kalau sudah selesai, jangan lupa kita tutup. Ya. Nah, kita selesaikan. Ya. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.